Bab 456, monster tingkat ke-10 muncul. Mendengar ini, wajah gadis salju berubah. Makhluk legendaris, mendengarnya saja sudah cukup mengejutkan. Diana, yang berdiri di samping, juga tampak terkejut di mata indahnya. Fang Yu mengerutkan kening. Yang dipedulikannya bukanlah makhluk yang terbangun, tetapi alasan mengapa makhluk tersebut terbangun. Dikombinasikan dengan situasi yang dialaminya, hal itu pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Sesuatu yang tak terlihat pasti sedang terjadi di dunia saat ini. Kalau tidak, berbagai fenomena aneh akhir-akhir ini sungguh sulit dijelaskan. Fang Yu, bagaimana menurutmu? Tanya Raja Salju ketika melihat Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki banyak informasi saat ini, jadi sulit untuk menarik kesimpulan apapun. Jika Anda benar-benar ingin belajar, mungkin Anda harus berkeliling dunia. Setidaknya keliling China. Fang Yu tidak punya energi untuk saat ini, fokusnya saat ini adalah menerobos level ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Apakah ada tempat di dekat sini yang cocok untuk tempat peristirahatan? Tanya Fang Yu. Di mana-mana di sini cocok untuk retret, kata Raja Salju sambil tersenyum. Kalau kau mau retret, bilang saja. Tak seorang pun boleh mengganggumu sebelum kau keluar dari retret. Kalau begitu aku akan mencari gunung bersalju saja, kata Fang Yu. Tidak masalah, jawab Raja Salju. Fang Yu menoleh ke arah Diana dan berkata, aku harus menyerap sumbernya. Mungkin butuh waktu sekitar sebulan. Kau mau tinggal di sini atau kembali ke Huaibei? Tempat ini sangat cocok untuk seni bela diri yang kulatih. Aku ingin tinggal di sini dan menunggumu keluar, jawab Diana lembut. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu saja di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja pada gadis salju, dan dia akan mengurusmu dengan baik. Fang Yu melirik gadis salju dan berkata, Fang Yu, kapan aku bilang, gadis salju? Begitu wajahnya berubah, dia hendak menyerang. Namun sebelum dia dapat mengatakan apapun, dia bertemu dengan tatapan tajam sang Raja Salju dan langsung terdiam. Fang Yu, jangan khawatir, temanmu adalah teman suku Blizzard kami pasti akan menjaganya dengan baik, kata Raja Salju sambil tersenyum. Raja Salju adalah orang baik dan Fang Yu sangat mempercayainya. Kalau begitu aku akan pergi. Fang Yu berkata demikian, lalu berjalan keluar rumah dan melompat menjauh dari base camp suku Blizzard. Di belakang base camp, terdapat gunung-gunung tinggi berselimut salju di mana-mana. Fang Yu menemukan salah satunya, datang ke puncak gunungnya, lalu duduk dan mengeluarkan asal-usul dari kantong penyimpanan. Kristal asal ini memancarkan energi spiritual berintensitas tinggi yang luar biasa. Namun, Fang Yu masih tidak tahu dari mana asal-usulnya. Mungkinkah itu asal-usul naga roh itu? Tidak, bagaimana mungkin ia menjadi roh penjaga asal-usulnya sendiri? Fang Yu memikirkannya sejenak, tetapi tidak dapat menemukan hasil apapun, jadi dia menyerah untuk berpikir. Kristal asal di tangannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Fang Yu memegangnya dengan kedua tangan, lalu berlatih teknik melahap jiwa. Pusaran merah muda muncul di antara kedua tangannya. Energi spiritual berintensitas tinggi dihirup dari tangan Fang Yu, mengalir melalui tubuhnya, dan memasuki dantiannya. Dantian Fang Yu telah berada dalam kondisi yang sangat berkembang. Sekarang energi spiritual berintensitas tinggi mengalir masuk lagi, keadaan perluasan ini lebih nyata, dan bahkan menyakitkan. Ketika energi spiritual memasuki dantian, naga emas kecil yang telah berputar-putar di sekitar dantian itu tampaknya merasakan sesuatu dan kecepatan putarannya tiba-tiba meningkat pesat. Seluruh tubuh Fang Yu memancarkan cahaya kemasan yang kuat, dan kekuatan suci meledak. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya meninggalkan tanah dan melayang di udara. Jauh. Melihatnya, Fang Yu benar-benar tampak seperti dewa yang muncul di dunia. Jika ada orang luar yang hadir, mereka pasti akan berlutut di hadapan Fang Yu. Sementara Fang Yu menyerap kristal asal di tangannya, dia juga memurnikan energi spiritual berintensitas tinggi yang telah dia hirup ke dalam dantiannya. Setelah dimurnikan, energi spiritual berintensitas tinggi berubah dari satu untai menjadi 3 untai dan terintegrasi sepenuhnya ke dalam lautan spiritual di dantian. Selama periode ini, kultivasi Fang Yu terus meningkat dengan mantap. Namun pada level saat ini, menembus satu level 10 kali lebih sulit daripada sebelumnya. Fang Yu duduk seperti ini sepanjang hari dan nyaris tidak berhasil melewati satu level pun. Selama minggu berikutnya, Fang Yu terus mempertahankan kondisi ini. Selama minggu ini, Fang Yu menembus 6 level dan saat ini berada di level 9.992 tahap pemurnian Qi. Dia hanya tinggal 8 tingkat lagi dari tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi yang dia impikan. Kristal asal di tangan Fang Yu masih bersinar. Namun dibandingkan dengan awalnya, kini telah menjadi jauh lebih redup. Sementara Fang Yu menyerap, dia juga mengamati sisa jumlah asal. Dalam seminggu, dia mungkin telah menyerap setengah dari energi spiritual di sumbernya. Namun selama periode ini, ia hanya berhasil menembus 6 level. Dengan kata lain, Fang Yu kemungkinan besar tidak akan mampu menembus level 10.000 tahap pemurnian Qi hanya dengan mengandalkan asal-usul ini. Namun,
Dari sudut pandang lain, semakin dekat Anda ke level ke-10.000, semakin banyak energi spiritual yang Anda butuhkan untuk menerobos setiap level, dan di level-level selanjutnya, jumlahnya hampir 2 kali lipat. Ini juga berarti bahwa ketika alam seseorang mencapai level 10.000, perubahan kualitatif akan terjadi. Menyadari hal ini, Fang Yu merasa cukup lega. Namun, tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual, dantian itu terus berkembang, bahkan sampai pada titik di mana ia tampak seperti akan meledak kapan saja. Oleh karena itu dalam menyerap ruh, selama proses bernafas, Fang Yu menderita sakit luar biasa. Rasa sakit di dantian dan meridian dapat membuat siapapun pingsan seketika. Namun Fang Yu bertahan dan tidak memperlambat kecepatan penyerapan. Dia sudah lama ingin mencapai tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi, dan tidak mungkin dia akan mundur saat ini. Jika dantiannya tidak dapat bertahan dan meledak sebelum mencapai level ke-10.000, Fang Yu harus menerima nasibnya. Lagi pula, dia sudah cukup hidup. Sebaliknya, bisa mati seperti ini merupakan suatu kelegaan baginya. Seminggu lagi telah berlalu. Selama minggu ini, Fang Yu hanya menembus 4 level. Tingkat ke-9.996 dari tahap pemurnian Qi. Kerajaan ini terjebak di sini dan tidak bisa bangkit lebih jauh lagi. Kristal asal di antara tangan Fang Yu telah sepenuhnya redup dan kehilangan kilaunya. Semua energi spiritual yang terkandung di dalamnya diserap oleh Fang Yu ke dalam dantiannya. Pada saat ini, dantian Fang Yu telah mengembang hingga lebih besar dari jiwa baru lahir dalam tubuh seorang kultivator biasa. Naga emas kecil yang melayang di dantian juga tumbuh jauh lebih besar. Fang Yu telah menahan sakit luar biasa selama seminggu terakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah minggu yang paling menyakitkan dalam 5.000 tahun terakhir. Ia benar-benar menafsirkan frasa, hidup lebih buruk daripada kematian. Namun Fang Yu mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang setelah saya berhenti menyerap energi spiritual, rasa sakitnya sudah jauh berkurang. Fang Yu menghabiskan 2 hari lagi untuk memurnikan energi spiritual intensitas tinggi yang belum disempurnakan di dalam dantiannya. Dalam proses ini, ia menerobos level lain. Tingkat 9.997 tahap pemurnian Qi. Hanya tersisa 3 lantai. Fang Yu membuka matanya, dan 2 sinar kemasan yang mengerikan keluar dari matanya. Boom! Puncak gunung bersalju yang jaraknya ratusan meter darinya dihancurkan oleh 2 sinar kemasan. Fang Yu menghela napas lega, melihat situasi sekitar dan tertegun. Awalnya dia bermeditasi di puncak gunung bersalju, tapi kini, gunung bersalju itu telah lenyap. Fang Yu melihat ke bawah dan hanya melihat tumpukan salju yang runtuh. Seluruh gunung salju runtuh. Mata Fang Yu berbinar emas dan dia menggaruk kepalanya. Dia telah berkonsentrasi pada tubuh bagian dalamnya selama setengah bulan terakhir dan tidak benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Fang Yu berdiri tegak dan meregangkan otot-ototnya. Retakan. Terdengar ledakan keras di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu menoleh dan melihat ke samping. Hanya sekilas, puncak-puncak gunung yang tertutup salju di kejauhan meledak lagi. Pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa setelah menyerap kristal asal, energi sejati dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan dan bocor keluar. Tetapi dia telah mengalami situasi ini beberapa kali sebelumnya. Fang Yu menutup matanya dan memaksa energi sejati yang mengalir melalui meridiannya kembali ke dantiannya. Tak lama kemudian, cahaya dan kilat di tubuhnya menghilang. Hanya itu saja, kata Fang Yu. Sudah waktunya untuk kembali. Fang Yu melihat ke arah markas suku Blizzard di kejauhan dan bersiap untuk bergegas. Aduh! Namun pada saat itu, dia mendengar suara gemuruh yang dalam datang dari belakangnya. Suara ini hanya dapat dihasilkan oleh makhluk raksasa. Dor, dor, dor. Kemudian, serangkaian suara tabrakan terdengar. Fang Yu mengerutkan kening, melihat ke belakang, dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Tak lama kemudian, ia melihat seekor binatang raksasa sebesar gunung di tepi hutan sejauh 100 km, menghantam keras lapisan perisai penghalang cahaya hijau yang menghalangi tubuhnya. Binatang raksasa ini diselimuti oleh baju besi es yang bersinar dengan cahaya dingin, dan ada satu tanduk melengkung di kepalanya, yang tajam dan runcing. Inilah, monster tingkat ke-10 yang dikenal sebagai salah satu monster terkuat, unicorn berlapis es. Bab 457, Suara Aneh. Ketua, monster raksasa itu sudah mulai menabrak penghalang. Apa yang harus kita lakukan? Di hutan bersalju di luar penghalang, berdiri hampir 100 manusia salju. Dan Raja Salju berdiri di depan sekelompok orang ini. Dor, dor, dor. Di penghalang tak jauh di belakang, seekor unicorn berbaju besi es, tingginya sekitar 30 atau 40 meter dan setinggi gedung, dengan keras menabrak perisai penghalang itu. Bagaimanapun, itu adalah monster tingkat ke-10, dan kekuatan dampaknya cukup mengerikan. Tanah dalam radius 100 meter bergetar hebat. Raja Salju menatap binatang buas yang sedang mengamuk dengan ekspresi serius. Pagi-pagi sekali, ia menerima kabar dari anak buahnya yang menjaga penghalang bahwa unicorn berbaju es itu muncul sangat dekat dengan perisai penghalang dan berkeliaran di sana.
Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukannya. Setelah menerima berita itu, Raja Salju segera bergegas ke tempat kejadian. Dia hanya berada di sana sebentar ketika segala sesuatunya berubah menjadi yang terburuk, persis seperti yang dibayangkannya. Unicorn berbaju besi es ini sungguh ingin menerobos penghalang. Hal semacam ini belum pernah terjadi dalam ratusan tahun terakhir. Penghalang di hadapan kita didirikan oleh para leluhur klan badai salju untuk mencegah makhluk-makhluk dari kedalaman utara jauh meninggalkan dan menyebabkan kerusakan pada dunia manusia. Namun melihat situasi pada saat itu, pembatas ini hanya dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan. Karena makhluk-makhluk ini berada dalam keadaan tidak aktif, dan energi spiritual bumi semakin menipis, maka frekuensi kebangkitan mereka sangat rendah, bahkan banyak makhluk yang mati saat tidur. Namun, para leluhur klan badai salju tidak pernah membayangkan bahwa ratusan tahun kemudian, makhluk-makhluk ini benar-benar akan bangun bersama-sama, dan beberapa dari mereka sudah mencoba menerobos penghalang tersebut. Ketua, kalau begini terus, apa penghalang ini bisa menahannya? Kata manusia salju dengan ngeri. Raja Salju mengerutkan kening dalam-dalam. Penghalang ini jarang mengalami benturan sejak didirikan, dan dia tidak tahu apakah penghalang itu dapat menahan benturan dari Ice Armor Unicorn. Selain kekuatan penghalang itu, yang lebih ditakutkannya adalah apakah suara yang dikeluarkan oleh Unicorn Armor S itu akan menarik perhatian makhluk lain di kedalaman. Jika makhluk lain juga menyerang penghalang itu bersama-sama, bahkan 10 penghalang tidak akan mampu menahannya. Jadi, waktu sangat mendesak sekarang. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan serangan Unicorn Armor S, kalau tidak akibatnya akan mengerikan. Hanya ada dua cara untuk menghentikan serangan Ice Armor Unicorn. Metode pertama adalah yang paling sederhana dan paling brutal, membuatnya pingsan atau membunuhnya. Namun, metode ini pada dasarnya mustahil. Lapisan es pada unicorn pelindung es mungkin merupakan zat terkeras di dunia, ditambah ukurannya yang sangat besar, bertabrakan langsung dengannya adalah hal terbodoh yang pernah dilakukan. Cara lain adalah dengan menggunakan metode komunikasi klan Blizzard atau sihir mental untuk menenangkannya, lebih baik lagi jika dibiarkan tertidur lagi. Jika tidak berhasil, setidaknya beri dia sinyal untuk menghentikan perilakunya saat ini. Cara ini juga sulit. Saat ini, monster itu benar-benar dalam kondisi yang ganas dan sulit untuk berkomunikasi. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya, Anda harus mencobanya. Sang Raja Salju berpikir sejenak, melihat sekelilingnya, dan bertanya, "Di mana gadis salju?" "Ayah, aku di sini." Pada saat ini, gadis salju datang menunggangi serigala salju. "Kaulah satu-satunya di suku ini yang paling pandai berkomunikasi dengan monster. Temukan cara untuk berkomunikasi dengannya dan hentikan serangannya." Raja Salju menatap gadis salju dan berkata dengan suara berat. Gadis salju mendongak ke arah unicorn berbaju es di dalam penghalang, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia pandai berkomunikasi dengan monster, dia belum pernah berkomunikasi dengan monster sebesar itu. Terlebih lagi, unicorn berbaju es ini memiliki cahaya yang tajam di matanya, dan pada pandangan pertama terlihat jelas bahwa dia sulit diajak berkomunikasi. Namun gadis salju menyadari betul akibat yang akan ditimbulkan jika unicorn Zira es berhasil menembus penghalang itu. Jadi, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Raja Salju memberi isyarat kepada semua manusia salju yang hadir untuk tetap diam dan mundur sekitar 10 meter. Boom! Si unicorn berbaju es masih terus menghantam penghalang dengan ganas. Kekuatan benturan yang mengerikan ini membuat perisai tipis itu tampak goyah dan menakutkan. Gadis salju berdiri di depan penghalang, sangat dekat dengan unicorn Zira es. Pada saat ini, dia dapat mendengar dengan jelas bunyi detak jantungnya sendiri. "Tenang, tenang, kamu bisa melakukannya." Gadis salju menyemangati dirinya sendiri dalam hati, lalu mengulurkan tangan dan mengangkatnya ke atas. Boom! Salju di bawah kaki gadis salju segera naik membentuk pilar salju. Tiang salju berhenti naik hanya ketika gadis salju berdiri setinggi kepala unicorn Zira es. Gadis salju menarik napas dalam-dalam dan bersiap berbicara. Pada saat ini, unicorn Zira es mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba menyerbu ke depan. Tanduk besar itu menghantam keras perisai di depan gadis salju, menimbulkan suara keras. "Ah!" Gadis salju begitu ketakutan hingga dia duduk di pilar salju. Raja Salju mengerutkan kening dan mengirim pesan kepada gadis salju, "Jangan takut, untuk saat ini ia tidak bisa menembus perisai ini." Gadis salju menggertakkan giginya dan berdiri, menatap unicorn berbaju besi es di depannya, berbicara dalam bahasa unik untuk berkomunikasi dengan monster itu. Perisai tidak mengisolasi suara. Unicorn Zira es tampaknya mendengar kata-kata gadis salju dan berhenti menyerang. Matanya tertuju pada dunia luar, tetapi sekarang terfokus pada gadis salju di depannya. Berhasil. Ekspresi Raja Salju berubah sedikit dan dia menatap gadis salju. Gadis salju terus berkomunikasi, dan kata-katanya dimaksudkan untuk meminta unicorn Zira es agar tidak terus menghantam penghalang. Si unicorn Zira es tampaknya mendengarnya dan perlahan mundur. Jantung gadis salju berdebar kencang, tetapi reaksi unicorn Zira es membuatnya merasa sedikit lega. Berdasarkan pengalamannya, unicorn Zira es menerima permintaannya dan bersedia beristirahat sejenak. Namun saat semua orang merasa lega, suara aneh tiba-tiba terdengar dari dalam penghalang.
Suaranya sulit dijelaskan, tetapi cukup jelas. Peristiwa itu berlalu begitu saja, membuat semua orang merinding. Aduh! Setelah suara ini muncul, Unicorn Armor S tiba-tiba meraung ke arah langit. Dor! 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 Ia mundur lebih dari 10 meter dan menyerbu ke arah perisai penghalang lagi. Kali ini kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Boom! Dengan suara keras, gelombang udara muncul di luar perisai. Gadis salju menjerit dan terpental dari tiang salju. Raja Salju segera mengangkat tangannya. Pilar salju lain segera bangkit dan menangkap gadis salju itu. Ah! Sang Unicorn Zira S meraung dengan marah, dengan cahaya tajam di matanya, dan ia menghantam perisai itu dengan panik. Gadis salju berdiri, menoleh ke arah Raja Salju, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Ayah, aku baru saja berkomunikasi dengannya, dan dia bersedia mundur sementara." Tapi suara aneh tadi sepertinya membuatnya marah lagi. Sekarang dia benar-benar mengamuk dan mustahil untuk berkomunikasi. Wajah Raja Salju semuram air. Dari mana datangnya suara aneh dan bikin merinding tadi? Mengapa Unicorn Zira S menjadi sangat marah setelah mendengar suara ini? Mungkinkah itu? Raja Salju memikirkan kemungkinan yang sangat buruk. Tetapi dia tidak dapat berpikir terlalu dalam sekarang, dia harus berhadapan dengan unicorn berbaju es di depannya terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengannya, mari kita coba menggunakan telepati untuk memaksanya tidur. Kata Raja Salju dengan suara berat. Baiklah, aku akan mencobanya. Gadis salju berbalik, menghadap Unicorn Zira S, dan membuat segel dengan tangannya. Cahaya kuning redup muncul di tangan gadis salju. Perhatian Unicorn Zira S langsung tertarik oleh cahaya kuning, dan semua gerakan terhenti. Tidurlah, gadis salju menggosok-gosokkan tangannya sedikit, dan cahaya di tangannya semakin terang. Namun, hidupnya tidak mudah. Menggunakan sihir mental untuk secara paksa menekan kemarahan batin monster adalah suatu bentuk konfrontasi kekuasaan. Pikiran binatang buas di depannya cukup kuat, dan sihir mental gadis salju cukup sulit dilakukan. Tetap saja, itu berhasil. Unicorn Zira S memiliki sepasang mata yang tajam, dan kelopak matanya sedikit terkulai, seolah-olah sedang mengantuk. Gadis salju menggertakkan giginya, berjuang mempertahankan sihir mentalnya, perlahan-lahan menekan kegilaan batin Unicorn Zira S. Segalanya menjadi lebih baik. Dengan kecepatan ini, dalam waktu setengah menit lagi, gadis salju akan mampu membuat binatang buas itu tertidur lelap. Raja Salju mengepalkan tangannya dan merasa sangat gugup. Hampir 100 manusia salju di belakangnya terdiam, mengamati pergerakan Unicorn Armor S dengan saksama. Seiring berjalannya waktu, mata binatang Zira S setengah tertutup dan napasnya yang berat menjadi jauh lebih tenang. Ia akan segera tertidur. Mendesis. Namun pada saat ini, suara menyeramkan itu datang lagi dari kedalaman utara jauh. Bab 458, Binatang Buas. Mendengar suara ini, wajah Raja Salju berubah drastis. Benar saja, mata Unicorn Armor S yang hampir menutup sepenuhnya, tiba-tiba terbuka, dan matanya berwarna merah. Aduh! Unicorn Zira S meraung ke langit. Engah! Cahaya di tangan gadis salju tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama dia mengalami serangan balik, menyemburkan darah dan jatuh di pilar salju. Si Unicorn Zira S mundur beberapa langkah, menghentakkan kaki belakangnya keras-keras ke tanah, lalu menyerbu ke arah perisai itu sekuat tenaga lagi. Boom! Dengan suara keras, dua pilar salju yang baru saja berdiri bergetar hebat, dan gadis salju yang terluka itu terlempar keluar. Raja Salju melompat dan menangkap gadis salju di udara. Ayah, sedikit saja, ada darah merah cerah di sudut mulut gadis salju. Raja Salju menyeka darah dari sudut mulut gadis salju, berbalik dengan ekspresi serius, menatap hampir 100 manusia salju di belakangnya, dan berteriak keras, kumpulkan semua bawahanmu segera dan bersiaplah untuk pertempuran. Ya. Para manusia salju menjawab serempak. Raja Salju mendarat di tanah dan menurunkan gadis salju. Bibir gadis salju yang awalnya merah padam kini berubah sedikit pucat, dan dia bertanya, "Ayah, apakah tidak ada jalan lain?" Raja Salju menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Apapun yang terjadi, perisai penghalang ini tidak boleh ditembus. Kalau tidak, itu tidak hanya akan memengaruhi kita, klan Badai Salju. Ini adalah tanggung jawab kita," kata Raja Salju dengan suara berat. Gadis salju berhenti berbicara, tetapi hatinya tenggelam. Unicorn berbaju es di hadapan kita berada di luar kemampuan manusia untuk melawannya. Melawannya mungkin hanya akan semakin mengobarkan amarahnya, membuatnya semakin ganas. Sejak kelahiran gadis salju, dia hidup dalam masa damai dan belum pernah mengalami pertempuran sesungguhnya. Tetapi situasi saat ini begitu kritis sehingga pengorbanan tidak dapat dihindari. Bagaimana kita harus mengatasinya? Tanya gadis salju. Kita tidak bisa bertarung di dalam penghalang, kalau tidak, keberadaan kita akan muncul di dalam, dan itu mungkin akan menarik lebih banyak makhluk. Kata Raja Salju dengan tatapan penuh tekad, aku akan melepas perisai penghalang untuk sementara dan membiarkan unicorn berbaju es ini keluar, lalu kita akan menghadapinya di luar penghalang. Meski tindakan itu sangat berisiko, Raja Salju tidak punya pilihan selain melakukannya.
Dibandingkan monster tingkat 10 lainnya, unicorn berlapis es mengandalkan tubuh fisiknya yang sangat kuat. Dibandingkan monster tingkat tinggi yang telah menguasai berbagai kemampuan, ia relatif lebih mudah dihadapi. Setidaknya ia tidak bisa terbang ke langit atau melarikan diri dari tanah dan segera meninggalkan hutan salju ini. Keluarkan, bagaimana kalau kita tidak bisa? Gadis salju tidak menyelesaikan kata-katanya. Jantungnya sudah berdebar kencang hanya dengan memikirkan adegan ini. Tidak mungkin. Berapapun biayanya, kita harus menyimpannya di hutan salju ini, kata Raja Salju tegas. Pada saat ini, sekelompok besar manusia salju telah tiba dan muncul dari tanah. Kamu terluka, mundurlah, kata Raja Salju. Ayah, gadis salju ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Ini adalah tanggung jawab klan Blizzard dan tidak dapat diabaikan. Gadis salju melangkah mundur. Raja Salju menoleh ke arah sekelompok besar manusia salju dan berteriak, aku akan melepaskan unicorn berbaju es ini, dan misi kita adalah menyingkirkan monster ini. Baik. Para manusia salju menjawab serempak. Sang Raja Salju menghadapi perisai penghalang, berbalik, menatap unicorn zira es yang mundur beberapa langkah dan ingin menyerbu ke arah perisai itu lagi, menarik napas dalam-dalam, lalu berjongkok. Dia menekan telapak tangan kanannya ke tanah dan diam-diam melafalkan beberapa rumus sihir. Cahaya hijau memancar dari salju dan menerjang perisai di depan. Keduanya bertabrakan dan perisainya lenyap seketika. Pada saat ini, unicorn berbaju es itu menerjang maju. Waspadalah, raung Raja Salju. Dor, dor, dor. Terdengar suara langkah kaki yang berat, dan unicorn berlapis es menyerang dengan cepat. Ia dengan cepat menerobos batas penghalang dan berlari keluar. Semua manusia salju ketakutan. Pada saat ini, Raja Salju segera mengaktifkan formula sihir dan mengangkat kembali perisai pelindung penghalang. Perisai penghalang berhasil diselamatkan. Yang perlu kita hadapi sekarang adalah monster tingkat ke-10 ini. Si unicorn es menerjang ke arah kelompok besar manusia salju di depannya. Kelompok manusia salju mengeluarkan tombak mereka dan melemparkannya ke depan. Ratusan tombak salju yang sangat tajam terbang ke arah unicorn dengan kecepatan tinggi. KKK. Serangkaian suara yang renyah. Tombak itu menembus seluruh tubuh armor es unicorn, dan armor itu patah atau terpental, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Hanya dalam waktu 2 atau 3 detik, unicorn zira es menyerbu ke depan sekelompok manusia salju, menundukkan kepalanya, dan menyerbu langsung ke arah manusia salju dengan tanduknya. Wajah Raja Salju menjadi serius, dan dia segera mengaktifkan mantra sihirnya. Dinding salju yang sangat tebal dengan cepat mengeras dan berdiri di depan manusia salju. Bubar segera, raung Raja Salju. Ratusan manusia salju langsung menyebar ke segala arah. Boom! Dinding salju itu ditembus dan dihancurkan oleh tanduk unicorn dalam sekejap. Unicorn zira es menerjang maju beberapa langkah dan mengibaskan ekornya ke belakang. Sekelompok manusia salju yang berpencar tersapu oleh ekornya dan terbang keluar. Aduh! Sang unicorn es meraung ke langit dan menyerbu ke sisi lain bagaikan banteng yang marah. Bungkus anggota tubuhnya dengan es dan salju. Raung Raja Salju. Para manusia salju segera merapal mantranya. Salju di bawah kaki unicorn segera melonjak naik, mencoba membantu anggota tubuhnya. Tetapi kekuatan unicorn itu terlalu kuat, dan es serta salju pun hancur berkeping-keping sebelum sempat mengeras. Boom! Unicorn zira es menggunakan tanduknya untuk maju lagi. Puluhan manusia salju menjerit dan jatuh ke segala arah. Banyak manusia salju yang bahkan anggota tubuhnya patah. Semua pohon di dekatnya tersapu oleh unicorn. Kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Wajah Raja Salju semuram air, dan dia membuat gerakan tangan. Boom! Salju di bawah kaki Ice Armor Unicorn langsung runtuh. Hanya dalam beberapa detik, ia tenggelam hampir 10 meter. Raja Salju ingin membuat lubang agar unicorn zira es terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar. Ini adalah cara hebat untuk melakukannya. Gadis salju di kejauhan begitu gugup hingga dia tidak bisa bernapas. Boom! Raja Salju menggunakan sihirnya secara ekstrim, menyebabkan salju runtuh terus-menerus dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, separuh tubuh unicorn armor es sudah berada di bawah tanah. Asalkan dibenamkan hampir 100 meter ke dalam tanah dan kemudian ditutupi salju, tidak akan ada gunanya sekuat apapun. Tetapi pada saat ini, binatang buas itu tampaknya menyadari bahayanya. Ia membengkokkan anggota tubuhnya ke bawah, lalu menendang dengan keras. Boom! Tubuh yang besar dan kekar itu baru saja melompat keluar dari salju yang tenggelam. Kemudian, tampaknya telah ditemukan Raja Salju yang mengucapkan mantra itu. Ia menatap lurus ke arah posisi Raja Salju, menundukkan kepalanya, mengarahkan tanduknya ke arah Raja Salju, dan menyerbu ke depan. Ayah, wajah gadis salju berubah drastis. Raja Salju menggertakkan giginya dan mencoba menghindar ke samping. Tetapi dia terlalu dekat dengan unicorn itu, dan unicorn itu terlalu cepat. Sekalipun dia bisa menghindari tanduk itu, dia tidak bisa menghindari ekor unicorn yang lentur. Tidak ada jalan lain, aku hanya bisa menerima serangan itu. Raja Salju menyilangkan lengannya di depannya, menggertakkan giginya, dan menutup matanya.
Boom! Pada saat ini, sesosok terbang melintasi udara dan muncul di depan Raja Salju. Tanduk yang tajam dan keras itu menghadap sosok itu. Dan sosok ini benar-benar mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam tanduk itu dengan kekuatan benturan yang luar biasa dahsyat. Boom! Dengan suara keras, seluruh tubuh unicorn armor es terdorong ke tanah, dan tanah mulai retak. Ah! Seolah merasakan kekuatan mengerikan dari sosok di depannya, sang unicorn mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Pergilah dan tenanglah dulu. Fang Yu menggenggam tanduk itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke samping. Boom! Binatang raksasa yang panjangnya puluhan meter itu terlempar keluar dan merobohkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang yang hadir menatap Fang Yu yang berdiri di depan Raja Salju dengan mata terkejut. Fang Yu! Raja Salju tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa saja datang lebih awal, tapi aku sangat lapar sehingga aku pergi memetik buah di jalan. Fang Yu mengeluarkan buah hijau dari sakunya dan mengerutkan kening, tapi buah-buahan ini sekeras batu dan tidak bisa dimakan sama sekali. Bagaimana biasanya kamu mendapatkan vitamin tambahan? Kami tidak makan buah, gumam Raja Salju. Kalau begitu, nutrisimu tidak seimbang, kata Fang Yu sambil menatap unicorn berlapis es yang terbaring di kejauhan dan berusaha berdiri. Aku akan menyingkirkan benda ini, tapi aku seharusnya bisa mengambil ramuan batin, kan? Tanya Fang Yu. Tentu saja, jawab Raja Salju. Baiklah, aku akan memperbaikinya dengan cepat. Fang Yu menendangkan kakinya dan menyerbu ke arah unicorn berbaju es di kejauhan bagaikan kilat. Mengaum. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, unicorn sirah es mengeluarkan raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dibuang oleh Fang Yu, amarahnya mencapai puncaknya. Bab 459, menghancurkan kehampaan dengan pukulan. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, seluruh tubuh armor es unicorn memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Inilah wujud terkuat unicorn sirah es, tubuhnya yang benar-benar tak terhancurkan. Raja Salju ketakutan. Unicorn sirah es menundukkan kepalanya, tanduknya menghadap Fang Yu yang mendekat, dan mulai menyerang. Sosok Fang Yu melintas di udara dan tiba-tiba bangkit. Serangan unicorn itu sia-sia. Fang Yu mendarat di punggung unicorn. Ini adalah baju besi es yang bersinar keperakan dan sangat keras. Fang Yu berjongkok, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkannya dengan keras. Boom! Selain suara, tidak ada kerusakan pada lapisan es. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis peringkat 10, tubuhnya memang kuat, sebanding dengan naga roh sebelumnya. Tapi, masih agak terlalu besar. Fang Yu berdiri telentang. Unicorn bersirah es itu merasakannya dan hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan panik, mencoba melempar Fang Yu. Kekuatannya sangat mengerikan, punggungnya diselimuti oleh lapisan es yang halus, dan tidak ada apapun yang dapat dipegangnya. Kalau orang biasa, pasti sudah diusir sejak lama. Namun Fang Yu mengandalkan tenaga dalamnya untuk tetap menempel kuat di punggung unicorn itu, dan sekuat apapun unicorn itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan Fang Yu. Fang Yu membungkukkan badannya sedikit, mengepalkan tangannya, dan menghantam keras baju besi es di punggung unicorn itu. Dor, dor, dor. Setelah beberapa serangan beruntun, anggota tubuh unicorn zirah es terbenam ke dalam tanah, tetapi tidak ada sedikit pun jejak retakan pada zirah es yang bersinar keperakan itu. Pelindung es ini terlalu keras. Fang Yu berpikir dalam hati. Ah! Sang unicorn berlapis es meraung dengan marah, dan anggota tubuhnya yang tertancap di tanah menggali dengan panik, berusaha keras untuk bangkit. Namun kali ini, Fang Yu menghancurkannya lagi. Suara keras satu demi satu bergema di seluruh hutan bersalju. Suara yang begitu berat itu langsung menyentuh hati dan amat menggetarkan. Di hadapan semua orang, unicorn berbaju es yang ganas dan tak terkendali itu dihajar habis-habisan oleh Fang Yu hingga separuh tubuhnya terbenam ke dalam tanah dan tidak bisa bergerak. Ukuran Fang Yu puluhan kali lebih besar dari binatang buas ini. Tetapi kekuatannya cukup untuk menekan lawan. Ini terlalu ganas. Semua anggota Blizzard di kejauhan merasa ngeri. Fang Yu ini, saat bertarung denganku, dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin bahkan 10% dari kekuatannya terbuang sia-sia. Raja Salju menatap Fang Yu dengan kaget dan berpikir dalam hati. Setelah Fang Yu memukulnya lebih dari 10 kali berturut-turut, dia berhenti sementara. Pada saat ini, dia dan Ice Armor Unicorn sama-sama berada jauh di bawah tanah. Tetapi tetap saja tidak ada satupun retakan pada lapisan es itu. Dengan kekuatan ini, tidak akan ada hasil jika Anda terus-menerus memukulnya. Namun jika 60% hingga 70% kekuatannya digunakan, dapat menyebabkan kerusakan besar pada tanah. Tanah, sepertinya kita hanya bisa menyerang dari langit. Fang Yu melompat dari punggung unicorn dan mendarat di depan unicorn. Mengaum. Sang unicorn membuka mulutnya dan tanduknya melesat ke arah Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangannya, dan cahaya kemasan menyambar pada saat yang sama. Boom! Dia mencengkeram tanduk unicorn itu lagi dan mengangkatnya dengan kuat. Boom! Di bawah tatapan ngeri orang-orang Blizzard di sekitarnya, unicorn yang beratnya seperti gunung itu terbang begitu saja ke udara.
Anggota tubuhnya masih gemetar, yang mana terlihat sangat lucu. Seberkas cahaya kemasan terbang keluar dari tanah yang tenggelam, seperti meteor, dan dengan cepat mendekati unicorn di udara. Boom! Fang Yu menghantamkan tinju kanannya ke baju besi es milik unicorn di punggungnya. Unicorn Zira es terus bangkit. Fang Yu terus bangkit dan melayangkan pukulan lain. Boom! Selanjutnya, unicorn Zira es bergerak semakin jauh dari tanah. Fang Yu meninju unicorn itu berulang kali, mengangkatnya hingga ketinggian hampir 100 meter. Diana yang keluar dari pengasingannya setelah mendengar suara itu, terbang di atas dan melihat pemandangan ini. Kakak Yu, Diana berhenti di udara dan menatap Fang Yu, yang sedang mengajar unicorn berlapis es 360 derajat. Mata indahnya bersinar dengan cahaya aneh. Di tanah, Raja Salju menatap Fang Yu dan unicorn berbaju besi es, ekspresinya masih serius. Kekuatan unicorn es terletak pada pertahanan dirinya yang mutlak. Fang Yu tampak memukuli unicorn itu dengan keras, tetapi nyatanya ia tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada unicorn itu. Tapi Fang Yu tetaplah manusia. Jika dia terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kekuatannya akan habis. Dan pada saat itu, Ice Armor Unicorn pasti akan mulai melakukan serangan balik. Oleh karena itu, kunci untuk memecahkan unicorn Zira es adalah dengan menghancurkan Zira es di atasnya. Jika tidak, itu akan sia-sia. Raja Salju sangat gugup. Fang Yu adalah satu-satunya harapan. Jika bahkan Fang Yu tidak dapat menghadapi unicorn berbaju es ini, maka tidak ada cara lain. Hampir. Setelah naik ke ketinggian tertentu, Fang Yu meraih tanduk unicorn armor es dan memegang seluruh binatang itu di tangannya. Sang unicorn berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari tangan Fang Yu, tetapi sia-sia. Kau tidak bisa melompat-lompat sekarang, kan? Fang Yu tersenyum sambil menatap unicorn berbaju es yang membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung. Unicorn berlapis es mungkin merupakan monster tingkat ke-10 dengan IQ terendah dan juga yang paling canggung. Tanpa tanah, ia kehilangan segala artinya. Namun, mungkin tidak banyak orang di seluruh bumi yang dapat melukai unicorn berlapis es di ketinggian 100 meter seperti Fang Yu. Ah! Unicorn berbaju es itu sangat ganas dan terus-menerus meraung ke arah Fang Yu. Tanpa lapisan pelindung es ini, kau tidak akan berbeda dari badak biasa, kata Fang Yu. Setelah berkata demikian, Fang Yu mengayunkan tanduknya lagi dan melemparkan unicorn Zira es ke atas. Berdasarkan pengujian sebelumnya, Fang Yu mungkin perlu menggunakan 70% kekuatannya untuk menembus lapisan es dari Ice Armor Unicorn. Setelah melatih tubuhnya 101 kali, Fang Yu tidak pernah menggunakan lebih dari 50% kekuatannya. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan lapisan es yang teramat keras ini. Saat ini berada di udara dan tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada lingkungan sekitar. Unicorn Zira es dilempar ke atas oleh Fang Yu, perlahan naik ke atas, lalu jatuh ke bawah. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Boom! Dengan suara keras, tinju Fang Yu meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, seluruh ruang di sekitar Fang Yu terdistorsi sampai batas tertentu, dan tekanan udara tiba-tiba turun. Menghadapi unicorn Zira es yang jatuh dengan Zira es perak di punggungnya, pupil mata Fang Yu berkilauan dengan cahaya kemasan seakan terbakar oleh api. Semoga ramuan batinku tidak hancur, pikir Fang Yu dalam hati. Unicorn berbaju es itu jatuh di atas kepala Fang Yu. Fang Yu menarik tinjunya ke belakang, lalu menghantamkannya ke atas. Pah! Sebelum tinjunya menyentuh unicorn armor es, retakan muncul di kekosongan di sekitarnya. Satu pukulan menghancurkan ruang. Unicorn berzira es itu tampaknya menyadari bahaya. Raungannya tiba-tiba menjadi lebih keras dan tubuhnya berputar dengan keras, seolah ingin melarikan diri. Sayangnya, ia tidak memiliki sayap. Terlebih lagi, tinju Fang Yu telah mengenai baju besi es di punggungnya. Dor, retak. Pada saat terjadi kontak, cahaya perak menyambar pada lapisan es. Pada saat yang sama, retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul pada lapisan es itu. Boom! Seluruh unicorn berbaju es hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melewati tubuhnya dan melesat ke langit tak berujung. Boom! Ledakan lainnya. Baju besi esnya hancur total. Pada saat yang sama, tubuh unicorn itu meledak di udara, dan darah, daging, dan anggota tubuh berceceran di mana-mana. Fang Yu menarik tinjunya dan melihat bola seukuran bola sepak bersinar dengan cahaya perak. Ramuan batin. Fang Yu cerdas dan cekatan, menggenggam ramuan batin di tangannya. Namun ramuan batin itu baru saja diperoleh ketika tiba-tiba meledak. Ledakan ramuan batin monster tingkat ke-10 sangatlah dahsyat. Boom! Fang Yu terkena pukulan di kepala dan terlempar mundur. Sial, aku masih tidak bisa menyimpan pil batin ini. Fang Yu sangat kesal dan terhempas mundur secara alami. Namun emosi ini cepat hilang. Sekarang, jika dia ingin menerobos level pertama, dia membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Meskipun ramuan batin ini berasal dari binatang iblis tingkat ke-10, energi spiritual yang terkandung di dalamnya hanyalah setetes air dalam lautan bagi Fang Yu saat ini. Namun,
Kekuatan pukulan tadi berada di luar dugaan Fang Yu. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah meningkat banyak. Menatap retakan di langit yang jauh, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Kakak Yu. Diana mencapai kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju Fang Yu. Dia melihat Fang Yu terjatuh dan mengira dia pingsan karena ledakan itu. Mendengar suara itu, Fang Yu menenangkan diri, menoleh ke arah Diana, dan berkata, "Aku baik-baik saja." Diana menghela napas lega saat melihat Fang Yu tampak sama seperti sebelumnya dan tidak ada luka di tubuhnya. Keduanya mendarat kembali di hutan salju bersama-sama. Saat mereka mendarat, sisa-sisa unicorn armor es juga jatuh ke tanah, menimbulkan serangkaian suara tumpul. Fang Yu, terima kasih atas bantuanmu. Raja Salju tersadar dan berjalan maju untuk mengucapkan terima kasih. Merayu. Tetapi pada saat ini, lolongan makhluk hidup terdengar dari dalam penghalang. Suaranya luar biasa keras dan besar, kemungkinan besar suara itu dihasilkan oleh sedikitnya puluhan binatang raksasa pada saat yang sama. Dor, dor, dor. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang kacau dan berat. Puluhan makhluk sedang menyerang. Bab 460, satu lawan banyak. Mendengar suara-suara ini, wajah Raja Salju berubah drastis dan dia segera berbalik untuk melihat ke dalam penghalang. Situasi yang dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Ice Armor Unicorn baru permulaan. Makhluk-makhluk yang telah tertidur di kedalaman utara jauh sejak lama kini ingin menerobos penghalang itu. Dor, dor, dor. Langkah kaki yang berantakan dan berat itu semakin dekat dan dekat. Tanah di sekitarnya tampak berguncang. Klan Blizzard menahan napas dan menatap lekat-lekat bagian dalam penghalang yang tadinya tenang. Selain terkejut, mata mereka juga dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sebagian besar makhluk ini telah bertahan hidup selama ribuan tahun, dan masing-masing sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan biasa. Unicorn berbaju es tadi telah membuat mereka merasakan celah. Sebagai anggota suku badai salju, fisik mereka telah diubah oleh es dan salju, dan kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun menghadapi monster tingkat ke-10, mereka masih tidak punya banyak cara untuk menghadapinya. Jika Fang Yu tidak muncul, bahkan jika suku Blizzard bertarung sampai mereka musnah total hari ini, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan unicorn berlapis es. Dan sekarang, mendengar langkah kaki itu, setidaknya ada 20 makhluk yang berlari menuju perisai pelindung. Bagaimana cara mengatasinya? Saat langkah kaki itu makin dekat, hati semua orang yang hadir makin tenggelam. Langkah kaki yang berat itu bagai palu yang menghantam jantung, membuatnya mati lemas. Setelah sekitar 1 menit, seekor makhluk humanoid berlari keluar dari balik gunung bersalju di dalam penghalang. Ketika saya perhatikan lebih dekat, saya sadar itu adalah kera raksasa. Tingginya sedikitnya 15 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar perunggu. Dan di bawah cahaya itu ada otot-otot yang sangat kuat. Mata kera itu bersinar merah saat ia berlari menuju penghalang, memecahkan salju di setiap langkahnya. Ini monster tingkat ke-10, kera raksasa emas gelap, gumam Raja Salju. Swoosh! Pada saat ini, suara tajam datang dari belakang. Makhluk terbang seperti elang hitam muncul di udara dan terbang cepat menuju perisai penghalang. Dibandingkan dengan burung biasa, makhluk ini lebih dari 3 kali lebih besar. Tapi yang besar itu cuma sepasang sayap. Sayapnya tidak berbulu, melainkan ditutupi duri tajam seperti landak, yang cukup menyeramkan. Wujud aslinya memiliki wajah yang amat buruk rupa, matanya bersinar merah, dan mulutnya penuh dengan taring tajam yang memancarkan cahaya dingin. Monster tingkat ke-9, kelelawar penyengat beracun. Mengikuti kelelawar penyengat beracun itu, satu demi satu makhluk hidup berlari keluar dari kedalaman. Gajah darah, tikus racun api hitam, buaya raksasa jurang. Tingkat terendah makhluk-makhluk ini berada di atas tingkat 8, dan sebagian besar dari mereka telah lama menghilang dari dunia luar. Hanya dalam waktu 2 menit, hampir 30 monster bergegas keluar dan menyerbu ke arah perisai penghalang. Warna telah memudar dari wajah Raja Salju. Melihat gerombolan monster ini, dia bahkan merasa kesulitan bernapas. Dia tidak perlu lagi mempertimbangkan kemampuan perisai untuk menahan benturan. Dengan begitu banyak monster tingkat tinggi yang menyerang pada saat yang sama, akan mustahil untuk menahannya kecuali perisai ini dipasang oleh seorang abadi. Apakah dunia benar-benar akan berubah? Raja Salju menatap kosong ke arah monster-monster yang menyerbu ke arahnya, pikirannya menjadi kosong. Menghadapi unicorn berbaju es, dia masih bisa memikirkan strategi respons. Tetapi dengan begitu banyak monster tingkat tinggi yang muncul sekaligus, tidak ada strategi yang akan berhasil. Mereka ingin menerobos penghalang, dan tak seorang pun dapat menghentikan mereka. Ternyata masih banyak monster tingkat tinggi yang hidup di sini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Fang Yu menoleh ke arah Raja Salju dan bertanya. Raja Salju menoleh ke arah Fang Yu, dan mendapati ekspresi Fang Yu masih tenang, bahkan sedikit bersemangat, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Diana, yang berdiri di sebelah Fang Yu, juga melihat begitu banyak monster raksasa untuk pertama kalinya, dan wajah cantiknya penuh dengan kengerian. Gadis salju di belakang gemetar seluruh tubuhnya. Dengan begitu banyak monster,
Bahkan jika kita mengorbankan seluruh klan Blizzard, kita tidak bisa menghentikan mereka. Boom! Pada saat ini, si kera raksasa emas gelap, yang menyerbu paling cepat, telah menggunakan bahunya yang sangat kuat untuk menghantam perisai itu, menimbulkan suara keras. Suara itu membangunkan semua orang yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Semua orang di klan Badai Salju memandang Raja Salju, menunggu perintahnya. Tatapan mata Raja Salju tampak ragu sejenak, lalu segera berubah tegas. Dengan begitu banyak monster yang menyerang pada saat yang sama, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dihentikan oleh suku Blizzard. Mereka harus mengevakuasi tempat ini, menjaga kekuatan mereka, dan kemudian menghubungi dunia luar dan bersatu dengan kekuatan luar untuk menekan monster-monster ini. Ikuti perintahku dan segera evakuasi hutan salju ini. Teriak Raja Salju. Tidak perlu mundur, tutup sementara perisai penghalang dan biarkan mereka keluar, kata Fang Yu saat ini. Apa? Wajah Raja Salju berubah dan dia berbalik dan bertanya. Kau biarkan mereka keluar, lalu aku akan menghadapi monster-monster ini, kata Fang Yu. Tapi, ada hampir 30 monster di sini, dan kita tidak tahu di mana mereka berada. Raja Salju menatap Fang Yu dengan mata terbelalak dan berkata dengan tak percaya. Meskipun Fang Yu mengalahkan unicorn berbaju es dan menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Namun proses menghadapi unicorn itu tidaklah mudah. Sekarang ada 20 atau 30 makhluk yang levelnya hampir sama dengan unicorn Zira es. Bagaimana mungkin Fang Yu bisa menangani mereka? Sekalipun mereka tidak secara aktif membuka penghalang, perisai itu masih dapat menghalangi mereka untuk sementara waktu, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Buka penghalang secara aktif, kelompok monster tingkat tinggi yang ganas ini akan segera menyerbu keluar. Pada saat itu, tidak, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Raja Salju menggelengkan kepalanya dan menolak, kita harus mengungsi dari tempat ini sekarang sebelum perisainya ditembus. Percayalah, jika kau berinisiatif untuk melepaskan perisai itu, setidaknya kau bisa mempertahankannya. Begitu mereka menerobos, penghalang itu akan lenyap selamanya. Dengan kata lain, makhluk lain yang mungkin ada di kedalaman akan bisa pergi dari sini sesuka hati. Pikirkan baik-baik, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, jantung Raja Salju berdebar kencang. Sesungguhnya, jika perisai itu ditembus, maka perisai itu akan hilang selamanya. Akibatnya, bagian belakang wilayah suku Blizzard mereka akan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya dan dapat sewaktu-waktu diserang oleh binatang buas. Raja Salju menatap Fang Yu dengan keraguan di matanya. Pada saat ini, kawanan monster tingkat tinggi sudah menabrak perisai penghalang. Jika ini terus berlanjut, perisai akan hancur dalam beberapa menit. Melihat ekspresi tenang Fang Yu, Raja Salju menggertakkan giginya, berbalik, berjongkok, dan meletakkan telapak tangan kanannya di tanah. Seberkas cahaya terbang menuju penghalang di depan. Perisai pelindung yang menghalangi monster itu lenyap seketika. Mengaum. Ketika para monster tingkat tinggi menyadari perisai itu telah menghilang, mereka pun meraung kegirangan dan berlari keluar dari penghalang itu bersama-sama. Raja Salju tahu dia telah membuat keputusan gila. Baiklah, kau boleh pergi dari sini, atau kau boleh berdiri dan menonton, tapi hati-hati. Fang Yu berkata dengan tenang, aku jamin tidak ada monster yang bisa lolos dari hutan salju ini. Begitu dia selesai berbicara, Fang Yu melompat dan tubuhnya dengan cepat melayang ke udara. Semuanya, dengarkan, evakuasi sejauh 100 meter, tetap waspada, bersiaplah untuk mendukung Fang Yu kapan saja, teriak Raja Salju. Para manusia salju pulih dari keterkejutan atas tindakan Raja Salju yang membuka penghalang atas inisiatifnya sendiri dan segera mundur. Diana mendongak ke arah Fang Yu yang terbang cepat ke langit, menggigit bibir merahnya, dan melangkah mundur. Dia sebenarnya ingin menolong Fang Yu, tetapi dia tidak mau membangkang perintah Fang Yu, dan dia malah semakin takut menahan Fang Yu. Aku baru saja kehilangan inti monster tingkat 10, dan sekarang begitu banyak monster tingkat tinggi menawarkan diri kepadaku. Hebat sekali. Fang Yu tersenyum. Di atas kepalanya, kelelawar penyengat beracun itu berlari di depan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencoba meninggalkan hutan salju. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk menghadapi monster tingkat 9 ini terlebih dahulu. Wuus! Hampir dalam sekejap, Fang Yu menyelesaikan penyalipan dan muncul di depan kelelawar penyengat beracun. Kelelawar penyengat beracun itu bereaksi sangat cepat. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, dan ratusan penyengat beracun yang bersinar dengan cahaya dingin terbang cepat ke arah Fang Yu. Sengat ini tampak berwarna coklat tua di sayapnya, tetapi setelah ditembakkan, mereka menjadi transparan dan tersembunyi di udara, sehingga sulit ditangkap dengan pandangan mata. Fang Yu menyilangkan tangannya di depannya, dan cahaya kemasan samar muncul di lengannya. Saat penyengat beracun itu berada dalam jangkauannya, Fang Yu mengulurkan tangannya. Kakak. Energi sesungguhnya meledak. Penyengat beracun itu terbang ke arah Fang Yu lalu berbalik terbang menuju kelelawar iblis penyengat beracun. Kicauan. Kelelawar penyengat beracun itu mengeluarkan suara yang tajam dan melipat serta mengerutkan sayapnya untuk menghalangi penyengat beracun yang datang. Pada saat ini, Fang Yu muncul tepat di atasnya dan meninjunya. Bersambung.